Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk yang masih bingung tentang teorema Pitagoras ini berkaitan dengan segitiga, khususnya segitiga siku-siku. Untuk mengetahui segitiga siku-siku, ditandai dengan sudutnya yaitu 90 derajat dan dia membentuk siku-siku atau huruf L. Nah, di sini kita umpamakan A, B, dan C. Setelah kalian mau mengumpamakannya apa? Nah, untuk A ini adalah tinggi. Dan untuk B adalah alas, serta C adalah sisi miring. Untuk mencari teorema Pitagorasnya, untuk A, B, dan C, kalian ingat aja kalau C ini adalah ditambah. Jadi C sama dengan akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Mau kalian B kuadrat dulu nggak apa-apa, atau A kuadrat dulu nggak apa-apa. Lalu untuk yang B yaitu C kuadrat dikurang A kuadrat. Dan yang A sama, yaitu C kuadrat dikurang B kuadrat. Untuk mengingatnya, kalian ingat aja yang C. C ini adalah ditambah. Jadi C ini nilainya paling besar. Nilai terbesar. Jadi kalau nilainya dia terbesar, maka dia adalah sisi miring. Lalu, ketika kalian menentukan alas atau tinggi, kalian lihat saja di sininya nih. Nah, di sini kalau dia ada tanda kotak atau tanda yang menunjukkan sudut siku-siku, maka dia adalah antara alas dan tinggi, ya. Jadi sisanya adalah sisi miring. Jadi kalau sisi miring itu dia berhadapan dengan sudut sikunya. Untuk penulisannya kalian hati-hati ya. Jadi kalau dia akar ini mewakili kuadrat. Jadi kalau kalian menuliskan akarnya tidak ada, maka A kuadrat sama dengan C kuadrat dikurang B kuadrat. Jadi akar ini mewakili kuadratnya. Kalau akarnya hilang, maka di sini harus dituliskan kuadrat. Untuk contoh pertama, kalian perhatikan di sini kita akan mencari C. Nah, C ini kita lihat ternyata dia menghadap ke sudut sikunya ke sini. Jadi di sini C ini adalah sisi miring. Jadi kita akan mencari sisi miring. Maka C sama dengan akar dari 12 kuadrat ditambah 5 kuadrat. Lalu 12 kuadrat. 12 kuadrat itu adalah 12 dikali 12. Maka 12 kali 12 adalah 104 ditambah 5 kuadrat. 5 kuadrat adalah 5 kali 5. Maka hasilnya adalah 25. Sehingga akar dari 144 ditambah 25 yaitu 169. Akar dari 169 adalah, kita lihat di sini 169. Karena dia kuadrat, maka kita ambil dua angka dari belakang yaitu 1, 2. Lalu kita potongkan. Nah, di sini kita perhatikan angka 1. 1 itu 1. Akar kuadrat yang mendekati 1 adalah, kalau 1 kuadrat kan 1, lalu 2 kuadrat itu 4. Jadi yang paling mendekati adalah 1, yaitu 1 kuadrat. Jadi kita tuliskan 1. Lalu di sini ada 9. Nah, di sini ada 9. 9 itu kuadrat berapa yang hasilnya ada 9-nya, yaitu 3 kuadrat itu kan 9. Lalu 7 kuadrat itu 9. Karena di sini antara 3 dan 7, kalian coba 3 atau 7. Nah, jadi karena 225 itu adalah hasil dari 15 kuadrat, maka ini di bawahnya 169 ini di bawahnya 225, maka kita ambil yang di bawahnya 5. Jadi kita ambil 3. Jadi di sini adalah 3. Jadi akar 169 adalah 13. Setelah itu kalian coba ya. Kalian uji coba 13 kali 13. Apakah benar 169? 3 kali 3 9. 3 kali 1 3. 1 kali 3 3. 1 kali 1
1. Jadinya 961. Ternyata benar. Jadi akar 169 adalah 13. Jadi kalau kalian sudah menentukan akar seperti ini, akar 169, maka 13-nya langsung ya, nggak pakai akar lagi. Jadi 13-nya tidak usah diakarkan. Lalu dalam penulisannya kalian juga bisa menuliskan dengan C kuadrat sama dengan 12 kuadrat ditambah 5 kuadrat. Jadi C kuadrat sama dengan 144 ditambah 25. Maka C kuadrat adalah 169. Maka C sama dengan 13. Jadi kuadrat ini mewakili akar. Oke, untuk contoh kedua, di sini kita akan mencari A. A ini apanya? Nah, di sini A ini kan antara sudut siku-siku ini ya. Jadi kalau antara ini berarti dia antara alas atau tinggi. Nah, kita anggap aja A ini adalah alas. Kalian juga boleh anggap A ini adalah tingginya. Jadi kita tuliskan A sama dengan, karena untuk mencari alas atau tinggi rumusnya sama, yaitu sisi miring dikurang alas atau tingginya, ya. Jadi A sama dengan akar dari, nah sisi miringnya yang mana? Kalau sisi miring yaitu yang menghadap sudut siku-sikunya, maka yang menghadap itu adalah 2,9. Jadi 2,9 kuadrat dikurangkan dengan 2,1 kuadrat. 2,9 kuadrat. 2,9, 2,9. 9 kali 9, 81. 9 kali 2, 18. 18 ditambah 8, 26. 2 kali 9, 18. 1 kita simpan, 2 kali 2, 4. 4 tambah 1, 5. Kita tambahkan 1, 14, 7, 8. Lalu di sini belakang koma 1 angka. Di sini juga belakang koma 1 angka, jadinya 2 angka. Kita hitung dari belakang, 1, 2. Maka kita letakkan komanya di sini. Jadi 8,41. Dikurang 2,1 kali 2,1. 1 kali 1, 1. 1 kali 2, 2. 2 kali 1, 2. 2 kali 2, 4. Kita tambahkan jadi 1, 4, 4. Di sini belakang koma 1 angka, di sini juga 1 angka. Jadinya 2. Kita hitung dari belakang 1, 2. Jadinya 4,41. Maka 8,41 dikurang 4,41. Ingat, kalau penjumlahan atau pengurangan desimal, komanya harus sejajar. Ini 0, ini 0, ini koma, 8 kurang 4 adalah 4. Jadi, akar dari 4,00 yaitu 2. Nah, untuk penulisannya sama ya. Kalau dia kuadrat, maka tidak usah memakai akar. Tapi kalau di sininya hanya A, maka memakai akar. Untuk contoh terakhir, di sini kita akan mencari X atau BC. Nah, di sini adalah trapesium siku-siku, karena di sini dia sudutnya membentuk sudut 90 derajat. Nah, di sini kita akan mencari sisi miring dari dari trapesium siku-siku. Nah, untuk mencarinya, caranya gimana? Ya, menggunakan Pitagoras. Untuk menggunakan Pitagoras, kita tinggal tarik aja di sini. Kita buat segitiga siku-siku, karena Pitagoras itu berkaitan dengan segitiga siku-siku. Nah, di sini kita anggap aja di sini Q. Untuk mencari, karena di sini X adalah sisi miring, jadi kita sama dengan akar dari, yaitu QC kuadrat ditambah QB kuadrat. Lalu sama dengan QC kuadratnya berapa? Nah, QC kuadrat ini kan adalah tinggi ya, tinggi dari trapesiumnya. Jadi di sini tingginya sama dengan 15. Jadi di sini 15 kuadrat. Lalu ditambah
Ki B kuadrat. Ki B kuadratnya berapa? Nah, dari sini ke sini kan 25 ya. Lalu dari A ke B ini adalah 33. Sehingga kita bataskan A ke Ki ini adalah 25. Sehingga untuk mencari BQ yaitu atau Ki B yaitu 33 dikurang 25 yaitu 8 kuadrat. Jadi 33 kurang 25 adalah 8. Lalu sama dengan 15 kuadrat 225 ditambah 64. Sehingga sama dengan akar dari 289. Oke, akar dari 289. 289. Karena ini kuadrat, maka kita ambil dua angka dari belakang. 1, 2. Nah, di sini kita coret atau kita bataskan. Lalu di sini sisa 2. Sisa 2, maka kuadrat berapa yang mendekati 2? Yaitu 1. Nah, kalau 4 ini kan melewati 2 ya. Jadi kita tidak boleh mengambil yang 2 kuadrat, maka kita ambil yang 1. Yang 1 kuadrat. Jadi kita tuliskan 1. Lalu yang 9. 9 ini kan tadi 3 kuadrat dengan 7 kuadrat. Karena di sini 7 kuadrat belakangan 9. Jadi antara 3 dengan 7. Lalu di sini kita lihat 225 ini kan hasil dari 15 kuadrat ya. Maka kalau kita ambil yang 3, nah kalau ambil yang 3 ini berarti dia di bawahnya 15, maka kita ambil yang 7. Jadi di sini 7. Sehingga akar dari 289 adalah 17. Kemudian kita buktikan apakah 17 kuadrat adalah 289. 7 kali 7 49. 4. 7 kali 1 7 tambah 4 11. 1 kali 7 7. 1 kali 1 1. Sehingga 982. Benar, akar dari 289 adalah 17. Jadi BC-nya adalah 17.